Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS angkatan ke-12 Puslatbang KDO Delan tahun 2020. Pada video ini saya tuh ingin membahas kata ya, isu kontemporer. Jadi banyak orang ngomong berbicara tentang isu-isu kontemporer, kontemporer, seni kontemporer, ilmu kontemporer. Tapi apa sih makna dari isu dan kontemporer itu, teman-teman? Di sini kita akan bahas ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dulu ya, itu rujukan saya yang paling utama. Kontemporer itu artinya pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini dan dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan kontemporer ya sekarang gitu loh. Sekarang, bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi sekarang. Kemudian isu itu apa sih? Jadi menurut KBBI, isu itu artinya masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Jadi isu kontemporer itu adalah masalah-masalah yang sekarang terjadi, yang dikedepankan untuk segera ditanggapi, teman-teman. Jadi banyak sekali isu-isu kontemporer yang beredar di masyarakat. Yang paling sering terjadi, yang paling banyak diperbincangkan adalah isu tentang industri 4.0. Jadi industri ini kenapa banyak ahli, banyak pakar yang berbicara, dan ini masuk ke dalam agenda nasional juga karena perubahan, teman-teman. Karena saking cepatnya perubahan itu terjadi, kedip mata berubah gitu loh, teman-teman. Saking cepatnya. Kita semua tahu bahwa awalnya industri itu terjadi pada saat penemuan mesin uap. Jadi sedikit demi sedikit tugas-tugas manusia yang manual itu dibantu dengan mesin. Habis itu penemuan listrik, kemudian penemuan kendaraan, mobil, motor, lebih cepat lagi penemuan pesawat, lebih cepat lagi penemuan komputer, dan sampai sekarang teman-teman bisa melihat video ini merupakan sebuah perubahan yang luar biasa cepatnya. Ya kalau mungkin zaman dulu ya orang mau nonton video tidak semau mereka gitu loh. Contohnya kita mau menonton apa yang ada di TV. Jadi apa yang disiarkan di TV ya sudah itu saja yang bisa kita tonton. Tapi kalau sekarang saking cepatnya, teman-teman mau nonton tutorial apapun semuanya ada di YouTube. Tinggal teman-teman masukkan kata kunci saja gitu loh. Teman-teman sekarang yang bisa untuk menentukan selera teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak bisa diatur lagi. Saya mau nonton ini ya sudah, teman-teman tinggal pencet dan insya Allah pasti ada aja yang memposting, yang membuat video apa yang teman-teman mau. Jadi itulah isu-isu kontemporer salah satunya, teman-teman. Sedikit saya membahas tentang transformasi Indonesia tahun 2045. Kenapa saya membahas ini? Karena saya berharap isu-isu sekarang yang beredar kedepannya menjadi kenyataan gitu loh. 2045 itu merupakan zamannya kita memasuki Indonesia emas, di mana kita mendapatkan bonus demografi, di mana kita sudah 100 tahun. Jadi pada saat 2045 tuh harapannya kita makmur, teman-teman. Kita maju, kita menjadi negara yang disegani. Semua itu memerlukan perubahan, teman-teman. Perubahan di berbagai macam bidang, di berbagai macam sisi, di berbagai macam kebutuhan, teman-teman. Di sini slide ini saya menjelaskan bahwa transformasi Indonesia 2045 memerlukan perubahan. Sekarang tahun 2020 negara berkembang pendapatan menengah bawah sebesar 5.000 US dollar. Diibaratkan ikan yang loncat dari akuarium satu ke akuarium lainnya, di mana yang harus dirubah itu adalah mindset people, mindset orang-orang, kemudian behavior and culture, perilaku kita dan budaya kita, teknologi dan demokrasi kita. Ini bisa menjadi isu yang
kedepannya menarik teman-teman, dimana kita harus merubah pola pikir kita dalam bernegara, merubah perilaku kita dalam bernegara, merubah kultur kita, budaya kita. Contoh kecilnya budaya antri aja kita susah masih teman-teman. Kemudian teknologi dan demokrasi, harapannya di 2045 itu kita menjadi negara maju dengan pendapatan 20.000 US dollar per kapita teman-teman kalau bisa. Nah, untuk itu kita bisa melihat arahan Presiden Jokowi. Nah, ini saya setuju sekali teman-teman. Dalam pidato beliau tanggal 20 Oktober 2019, di situ teman-teman bisa lihat ya, ada send, ada delivered, ada social impact. Nah, ini penjelasannya. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja, cuman kirim saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered, menciptakan penerimaan teman-teman. Itulah pernah katanya ya, betul sih. Kemudian dipastikan diterima. Kemudian tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi begini teman-teman, saya kasih analoginya. Kalau teman-teman pesan sesuatu, order makanan secara online, nah teman-teman itu kan pengennya pada saat makanan itu dikirim sesuai dengan pesanan, ya kan? Pesan nasi bakar yang datang, pesan terang bulan martabak yang datang. Tetapi apakah cukup itu teman-teman? Saya rasa tidak cukup. Teman-teman tuh pengen pada saat dia datang, pada saat pesanan datang, diberikan ke teman-teman seperti ini. Mbak, ini makanannya. Pak, ini makanannya. Ibu, ini makanannya. Ada nilai plus di situ teman-teman. Ada pelayanan. Kemudian apakah itu cukup? Masih kurang teman-teman. Teman-teman itu butuh social impact. Contohnya apa? Nah begini. Makanan sudah terima. Ibu, terima kasih ya telah memesan dari kami. Semoga besok-besok pesan lagi. Itu loh teman-teman. Jadi tidak hanya sending saja, tetapi ada deliverednya, ada social impactnya, Jadi tidak mesti konten, tapi konteksnya. Nah ini ketinggian bahasa saya. Nah jadi itu teman-teman. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengirimkan saja, tetapi ada deliverednya, ada social impactnya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang isu-isu kontemporer yang saya angkat berkaitan dengan kedigitalisasian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.